pasang surut atau tides. Apa itu pasang surut? Pasang surut adalah suatu fenomena yang terjadi di laut dan muara sebagai sistem respon terhadap tarikan bulan dan matahari yang lebih jauh. Karakter, pola, dan variasi bersifat dinamis karena perubahan posisi benda-benda yang menarik. Oleh karena itu, untuk jelaskan pasang surut ini perlu dipertanggungjawabkan kekuatan ini secara terpisah maupun dalam koordinasi. Dalam terminologi oceanografi, pasang surut mungkin didefinisikan sebagai naik turunnya air laut secara periodik dan terjadi akibat dari gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Ini adalah gambar distribusi global dari 3 tipe pasang surut utama. Sebagian besar garis pantai dunia memiliki pasang surut semi diurnal. Kita bisa lihat di sini garis-garis hijau pada tepi pantai itu lebih condong ke tipe semi diurnal tides atau pasang surut semi diurnal. Dan diurnal tides ini ada 3, mixer tides. Dan kedua itu adalah diurnal tides. Kita lihat yang garis-garis kuning di pinggir pantai. Dan mixer tides. Tipe-tipe pasang surut. Oleh karena itu, pasang surut dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut seperti yang dinyatakan di sini secara singkat. Semi diurnal tides. Pasang surut semi diurnal terjadi pada interval 12 jam 30 menit saat bulan tepat di atas ekuator bumi. Pasang surut yang berpusat di ekuator. Diurnal tides. Dalam hal ini, satu tinggi dan satu rendah pasang surut terjadi setiap hari. Pasang surut ini cenderung terjadi di daerah tertentu ketika bulan berada paling jauh dari khatulistiwa. Mixer tides. Berbagai jenis pasang surut terjadi ketika bulan berada di utara selatan ekuator. Sedangkan pasang surut semi diurnal diamati di khatulistiwa setiap saat yang mengalami pasang surut yang tidak sama. Itu adalah tipe-tipe pasang surut. Simudal tides, diurnal tides, dan mixer tides. Itu penjelasan singkat. Dan ini adalah gambarnya. Sini kita lihat diurnal tides, dia seperti bentuk U. Dia naik lalu turun lalu naik dengan tinggi yang sejajar. Sedangkan semi diurnal tides dia itu seperti bentuk W. Naik lalu turun lalu bentuk gelombang lagi, lalu turun dan naik, dia sejajar. Sedangkan mixer tides dia itu hampir sama seperti semi diurnal tides, hanya saja dia di tengah-tengah itu terjadi penurunan dan lalu naik lagi. Mixer tides di sini dia naik lalu turun lalu naik lagi berbentuk gelombang, lalu naik lagi tetapi agak lebih tinggi. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa gelombang ini ada 3 dan bervariasi gerakannya. Teori yang berhubungan dengan pasang surut. 1. Banyak teori telah diajukan untuk menjelaskan asal-usul pasang surut. 2. Teori pasang surut melibatkan deduksi matematika yang sulit dan analisis. 3. Teori matematika pertama yang menyatakan gaya pasang surut itu dijabarkan oleh Newton pada tahun 1887. 4. Pendekatan Newton dijadikan landasan untuk karya-karya selanjutnya. Teori keseimbangan. Isaac Newton 1987 dalam prinsipnya ia mengaksikan massa langit keseimbangan di bawah gaya gabungan dari gravitasi benda langit. Berdasarkan teori keseimbangan, tonjolan pasang surut disebabkan oleh gaya tarik gravitasi dan adalah komponen utama yang mengatur pasang surut air laut. Air pasang di sini dibesarkan oleh tonjolan yang sebenarnya pada orde 1 meter. Pasang surut keseimbangan adalah pasang teoritis. Gaya gravitasi bulan lebih kuat dari
partikel di sisi bumi yang paling dekat dengan bulan, sedangkan gaya sentrifugal lebih kuat dari partikel di sisi bumi terjauh dari pusat massa sistem bumi bulan. Itu adalah teori keseimbangan. Ini gravitasi dan sentrifugal berhubungan dengan pasang surut. Gambar A, gaya gravitasi antar bulan dan bumi pusat. Di sini bulan menjadi pusatnya, itu adalah center of moon, itu adalah sentralnya. Bagian gambar B, sentrifugal gaya bekerja di bumi dan pusat bulan. Di sini kembali lagi bulan menjadi sentralnya. Dan C, gaya gravitasi antar pusat sistem matahari dan bumi bulan. Di sini bulannya tidak menjadi sentral dan pusat sistem itu terjadi pada matahari dan bumi. Di sini ketiganya berkaitan. Teori dinamis Laplace. Pada tahun 1975, astronom matematika terkenal yaitu Laplace mendekati fenomena pasang surut dari sudut pandang dinamika seperti air di laut selalu bergerak. Dia membuktikan bahwa kekuatan horizontal ini penghasil pasang surut lebih penting. Teori gelombang stasioner. Teori gelombang stasioner mungkin merupakan penjelasan terbaik pantai geodesi Amerika Serikat. Pertama kali mengajukan teori ini yang hampir bertentangan dengan ide-ide yang diajukan oleh kaum progresif teori gelombang. Ini pasang surut dan pasang di sungai. Lubang pasang surut menempati posisi yang signifikan di fenomena pasang surut. Itu tercipta saat air pasang masuk ke muara sungai dan ada paksaan masuknya gelombang pasang terhadap air yang mengalir. Kekuatan secara langsung atau secara tidak langsung berhubungan dengan pasang surut air di laut. Oleh karena itu sifat besarnya pasang surut di muara dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiringan sungai, aliran, kikisan di laut yang berdekatan, dan faktor gesekan. Ini adalah pasang surut dan pasang di sungai. Ini adalah gambar Indian Sundar Delta Block. Itu denyut pasang surut di muara Sundarban India bagian barat. Muara Hooghly mencapai 209 km ke hulu. Tingkat pergerakan pasang surut ke atas di alur sungai ditentukan oleh kemiringan dasar sungai, kecepatan arus sungai, dan kekuatan air pasang. Kita lihat 200 km dia menuju ke hulu. Di sini Hooghly Estuary, dia menuju muara Hooghly di India. Di sungai Amazon, pergerakan pasang surut di sungai terusan sampai sejauh 45 mil laut. Di dalam sungai Hudson, air pasang mencapai 103 mil di dalam, tetapi di sungai Mississippi itu terbatas pada delta karena pasang surut lebih rendah besarnya dan intensitas di Teluk Meksiko. Air pasang surut di muara Hooghly, muara paling barat Sundarban India, mencapai sekitar 290 km ke hulu dari muara. Ini adalah gambaran peta Bangladesh tentang pasang surut. Itu detak pasang surut di bagian barat dan timur Bangladesh Sundarban Estuary mencapai maksimum hingga 170 dan 150 km masing-masing. Itu adalah detak pasang surut di bagian barat dan timur Bangladesh. Pasang surutnya di sini bisa mencapai 170 dan 50 km. Entah itu di bagian barat dan timur Bangladesh pada bagian Sundarban Estuary. Menarik juga untuk disimak bahwa parameter hidrologi di muara sistem berubah secara signifikan dengan fase pasang surut. Situs pengambilan sampel yang sama
dengan GPS menunjukkan nilai parameter lingkungan atau hidrologis yang berbeda selama pasang surut tinggi dan rendah. Untuk informasi lebih lanjut tentang parameter lingkungan dengan pasang surut. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.